Daripada ribet-ribet, pusing, mumet, lebih baik kenalilah dirimu. Maka kau akan mengenal Tuhan. Barang siapa mengenal diri, dia akan mengenal Rabb-nya, mengenal Dat-nya. Lalu pertanyaannya, siapa aku? Dari mana aku? Untuk apa aku? Dan hendak kemana aku? Atau siapa Allah atau Allah? Dari mana Allah atau Allah? Untuk apa Allah atau Allah? Dan hendak kemana Allah atau Allah? Di awal tadi saya sudah menjelaskan tentang jati diri sejatinya manusia hidup. Ditambah tentang 3 singgasana yang dimaksud Tuhan. Maka jawabannya adalah jati diri sejatinya manusia hidup. Inilah aku atau Allah atau Allah. Ini tinggi loh. Awas, ketemu orang gue Allah. Ketemu teman gue Tuhan. Bisa masuk penjara sampean. Jati diri sejatinya manusia hidup yang sesungguhnya itu apa? Jawabannya adalah wahyu panca gaib. Apa itu wahyu panca gaib? Wahyu panca gaib adalah pemberian 5 ruh. Wahyu itu pemberian, panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu panca gaib berarti maksud pemberian 5 ruh. Pemberian dari siapa? Pemberian dari siapa Pak Web? Dari Maha Ruh. Sang babonnya ruh, sang induknya ruh, sang sumbernya ruh, yang menjadi asal usul seluruh makhluk sekalian alam semesta seisinya, dan tempat kembalinya seluruh makhluk sekalian alam semesta seisinya, yang selama ini diistilahkan sebagai Tuhan dengan beraneka macam nama untuk menyebutnya, seperti Yahweh, Rapa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Semanifestara, Allah, Allah, yang widi, yang maha itu, maha ini, dan lain-lain sebagainya. Apa saja wahyu panca gaib atau pemberian 5 ruh itu Pak Web? Kunci, paweling, asmo, mijil, dan singkir. Apa itu kunci? Sebentar. Saya tak merokok dulu ya. Sempurna bali maring asal usul sangkan paraning tumati kanthi teguh rahayu slamet. Matur suwun urip. Apa itu kunci? Kunci adalah saudara mutmainah. Kejadiannya dari ketuban atau kawah. Asal usulnya dari sari-sarinya air. Sikapnya manembahing kawula Gusti. Sifatnya pasrah kepada Gusti. Kiblatnya timur atau wetan. Rupanya putih. Tempatnya di mata. Tugasnya melihat atau menyaksikan. Apa itu paweling? Paweling adalah saudara aluama.
Kejadiannya dari pusar atau puser atau wudel. Asal-usulnya dari sari-sarinya angin. Sikapnya manunggaling kawula Gusti. Sifatnya menerima keputusan Gusti. Kiblatnya selatan atau kidul. Rupanya kuning. Tempatnya di hidung. Tugasnya mencium. Apa itu asmo? Asmo adalah ruh suci atau roh kudus atau hidup. Kejadiannya dari dat suci atau dat hidup. Asal-usulnya dari maha suci hidup. Dengan berbagai macam penyebutan. Yaitu Yahweh, Rapa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Semanifestara, Allah, Allah yang widi, yang maha itu, maha ini, dan lain sebagainya. Sikapnya leburing kawula Gusti. Sifatnya mempersilahkan kuasa Gusti. Kiblatnya tengah atau di dalam diri, pribadi. Rupanya bening atau jernih. Tempatnya di jantung. Tugasnya menghidupi atau menghidupkan. Apa itu mijil? Mijil adalah saudara amarah. Kejadiannya dari darah. Asal-usulnya dari sari-sarinya api. Sikapnya sampurnaning kawula Gusti. Sifatnya merasakan kenyataan Gusti. Kiblatnya barat atau kulon. Rupanya merah. Tempatnya di telinga. Tugasnya mendengar. Apa itu singkir? Singkir adalah saudara supiah. Kejadiannya dari ari-ari. Asal-usulnya dari sari-sarinya bumi. Sikapnya sampurnaning patilan urip. Sifatnya menebar cinta kasih sayang Gusti. Kiblatnya utara atau lor. Rupanya hitam. Tempatnya di lidah atau mulut. Tugasnya merasakan atau menikmati. Inilah yang dimaksud oleh spiritual Jawa sebagai sedulur papat kalima pancer atau kawula Gusti yang harus dimanunggalkan oleh para pelaku spiritual. Karena hanya dengan memanunggalkan sedulur papat kalima pancer atau kawula Gusti atau manunggaling kawula Gusti atau manunggaling sedulur papat kalima pancer, spiritual bisa mencapai puncak. Puncaknya apa Pak Web? Puncaknya adalah suwung. Suwung. Ya. Namun sesungguhnya suwung itu belumlah puncak. Masih ada beberapa tingkat lagi setelah suwung. Apa itu Pak Web? Simak saja. Baik-baik hingga selesai. Nanti juga akan sampai ke situ. Itulah jati diri sejatinya manusia hidup yang sesungguhnya. Itulah jawaban dari pertanyaan, siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Yang sama halnya dengan pertanyaan, siapa Allah atau Allah, dari mana Allah atau Allah, untuk apa Allah atau Allah, dan hendak kemana Allah atau Allah itu. Nah, kalau jati diri sejatinya manusia hidup yang sesungguhnya adalah sedemikian ini, apa yang harus dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia? Apakah otaknya selalu berpikir buruk, berprasangka jelek, negatif, tidak baik, dan lain-lain? Hatinya selalu sibuk membatin kesalahan-kesalahan orang lain, kejelekan-kejelekan orang lain.
keburukan-keburukan orang lain, kekurangan-kekurangan orang lain, dosa-dosanya orang lain, untuk dibenci, dibully, difitnah, diadu domba, dibohongi, ditipu, dihina, dan lain-lain. Diremehkan, dijatuhkan, dihancurkan, disaingi, dicari-cari kesalahannya, untuk dihakimi, untuk diadili, untuk dihukum, dan lain-lain. Kelaminnya selalu bersahwat atau berkeinginan meraih keuntungan dunia, apapun dan bagaimanapun caranya. Walaupun harus memuja Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Nyi Primonyet, babi ngepet. Menggandakan uang 1.000 jadi 1 miliar, nyedot harta karun, barang antik, dan lain-lain sebagainya. Kehidupannya sial, apes, sakit, miskin, masalah bertubi-tubi, dan tidak terselesaikan, dan lain-lain sebagainya. Apakah begitu? Dan seperti itu jati diri sejatinya manusia hidup yang sudah saya jelaskan dari tadi. Sehingga prakteknya begitu dan seperti itu. Coba pikir dengan akal sehat panjenengan. Coba renungkan dengan kesadaran hidup panjenengan. Kalau jati diri manusia hidup yang sesungguhnya seperti itu, apa mungkin manusia hidup di dunia ini tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan dirinya, tidak bisa menjaga dirinya, sehingga harus mengalami kesusahan, kesedihan, kekacauan, dan penderitaan di dunia ini? Itu semua bukan karena kesalahan kedua orang tua kita, juga bukan karena pemimpin negara atau presiden kita, juga bukan karena agama yang salah, keyakinan atau kepercayaan yang salah, atau adat tradisi atau suku kita yang salah. Bukan karena guru kita yang kurang hebat, bukan karena tidak sekolah, bukan karena tidak berilmu, bukan karena kepala desanya, bukan karena camatnya, bukan karena bupatinya, bukan karena gubernurnya, bukan karena DPR-nya, bukan karena presidennya, bukan. Melainkan itu semua karena otak kita yang selalu berpikir buruk dan kotor. Hati kita yang selalu membatin buruk dan kotor. Kelamin kita yang selalu bersahwat atau berkeinginan buruk dan kotor. Keburukan-keburukan serta kotoran-kotoran otak, hati, dan kelamin kita inilah yang menutupi jati diri sejatinya kita. Sehingganya kita tidak bisa mengenali siapa diri kita, dari mana diri kita, untuk apa diri kita, dan hendak kemana diri kita ini. Akibat dari tidak mengenal diri sejatinya, kita inilah yang menjadikan kita tidak mengerti diri sejatinya, tidak memahami diri sejatinya, dan tidak mengetahui diri sejatinya kita. Sehingganya kita tidak bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri kita. Akibat dari tidak bisa membawa diri kita, menempatkan diri kita, menyesuaikan diri kita, dan menjaga diri kita, kesusahan, kesedihan, kekacauan, kegagalan-kegagalan, serta penderitaan dunia ini menjadi takdir yang suka tidak suka, mau tidak mau, harus dijalankan atau dijalani. Karena itu dan begitulah hukum karmanya atau hukum alamnya. Seandainya kebersihan otak kita selalu terjaga ketika berpikir, kebersihan hati kita selalu terjaga ketika membatin, kebersihan kelamin kita selalu terjaga ketika bersahwat atau berkeinginan. Tidak usah hati atau batin, kelamin atau syahwat. Kita mengenal otak atau pikiran kita sendiri saja. Wow! Apapun urusan dunia itu bisa kita kendalikan. Bisa kita atur sesuai kehendak diri kita sendiri. Jangankan sampai mengenal.
belum mengenal saja. Ketika otak kita selalu berpikir baik, berpikir positif, maka segala urusan juga menjadi baik, menjadi positif. Mungkin panjenengan belum pernah memperhatikan pikiran panjenengan sendiri. Kalau tidak percaya, mulai sekarang coba perhatikan otak panjenengan sendiri ketika sedang berpikir. Dimulai dari pertama kali panjenengan membuka mata setelah bangun dari tidur. Ketika otak panjenengan berpikir baik atau berpikir positif, misal contoh aku sehat hari ini aku selamat, maka dimulai dari pertama tubuh panjenengan bergerak setelah tidur, maka tidak akan tersentuh sakit kepala, sakit gigi, atau sakit perut, dan lain-lain sebagainya. Kemanapun panjenengan pergi, maka perjalanan panjenengan akan selamat dan bebas hambatan. Ketika pertama kali membuka mata setelah tidur, otak panjenengan berpikir bahagia, happy, atau gembira, maka di sepanjang hari panjenengan akan merasakan kebahagiaan. Bisa happy, gembira, senang, damai, rezeki berdatangan, karir meningkat, usaha lancar dan menguntungkan. Hubungan sosial menjadi baik, komunikasi antar sesama hidup juga lancar, baik, tidak ada masalah sama sekali dimanapun berada, disukai oleh orang lain karena aura dan sikon dirinya mendamaikan. Namun kalau dimulai dari pertama kali membuka mata setelah bangun dari tidur, otak panjenengan berpikir buruk, galau, resah, gelisah, takut itu, khawatir ini, maka di sepanjang hari itu pula panjenengan akan mengalami dan merasakan keburukan atau kejelekan. Seperti kurang semangat, lelah, letih, lesu, mau itu ragu, mau ini takut, berhadapan dengan siapapun, menjengkelkan, berada dimanapun bete. Kalau berdagang pasti tidak laku. Sekalipun laku juga tidak menguntungkan dan lain-lain sebagainya. Coba saja perhatikan. Coba saja perhatikan kalau tidak percaya. Bahkan takdir yang katanya rahasia Tuhan, yang menjadi momok menakutkan bagi orang-orang yang tidak mengenal dirinya, bisa diubah sesuka-suka kita. Karena takdir yang sesungguhnya adalah pemikiran dari otak kita sendiri yang menjadi peran yang harus dimainkan oleh kita di kehidupan dunia ini. Ketika otak kita berpikir hitam, hitamlah peran yang akan dimainkan oleh kita. Ketika otak kita berpikir merah, merahlah peran yang akan dimainkan oleh kita. Ketika otak kita berpikir biru, ya birulah peran yang harus dimainkan oleh kita. Lah kalau otak kita selalu berpikir baik, berpikir sukses, berpikir bahagia, berpikir indah, berpikir sehat, mana ada takdir buruk yang menakutkan. Kalau otak kita berpikir hidup terus, mana ada mati. Edan tenang. Jadi mulai sekarang jangan buang waktu dan sia-siakan kesempatan yang masih ada. Ayo segera berpikir yang baik-baik saja, yang positif-positif saja. Itu baru otak kita yang kita kenali ketika sedang berpikir loh. Apalagi sampai bisa mengenali hati kita ketika membatin. Wow, itu jauh lebih keren. Alkitab mengatakan di dalam dada setiap anak cucu Adam itu ada segumpal daging. Yang jika ia baik, baik pula seluruh tubuh. Kalau buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu tersebut hati. Tinggal menjaga kebersihan hati agar supaya tidak membatin hal-hal yang buruk atau jelek. Selesai semua deh.
segala hajat. Otomatis dengan sendirinya, tanpa dirancang dan direncana. Terlebih lagi bisa mengenal kelamin. Ketika bersahwat atau berkeinginan. Wow, itu bandit banget, bro. Semuanya terselamatkan. Segalanya tersempurnakan dengan mudah. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kehidupan raga kita di dunia ini sepenuhnya dikendalikan oleh otak kita sendiri yang sedang berpikir. Kehidupan jiwa kita dikendalikan oleh hati kita sendiri yang sedang membatin. Sedangkan gerak-gerik raga dan jiwa kita sepenuhnya dikendalikan oleh kelamin kita sendiri yang sedang bersahwat atau berkeinginan. Nyaho,